Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan pada pagi hari ini, di hari yang baru, di minggu yang baru, tanggal 5 bulan Juli. Tuhan masih mengizinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi itu semua tidak mengurangi semangat kita, karena Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Kita akan menuju memuliakan nama Tuhan dengan pujian Tuhan Allah hadir. Kepada kita, pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Dan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nats penuntun kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang menyertai dan memelihara hidup kita sampai saat ini. Karena Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita terus menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini. Tuhan kita
Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Allah kembali menawarkan kasih-Nya kepada kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, karena tangan Tuhan terbuka untuk menerima setiap orang yang mau datang kepada-Nya. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama mengangkat pujian di muka Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita membuka hati kita kepada Tuhan, karena tangan Tuhan terbuka bagi kita. Siapapun kita, hari ini Allah yang penuh dengan kasih. Dia mau supaya kita diselamatkan. Dia mau supaya kita dipulihkan. Oleh karena itu, setiap kita yang penuh dengan beban berat, marilah kita datang kepada Tuhan. Karena kita Allah yang penuh dengan kasih. Tangannya terbuka bagi setiap kita yang mau datang kepada-Nya. Marilah datang kepada Tuhan, sebab tangan Tuhan menanti setiap orang yang mau datang. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mau supaya kita dipulihkan. Tuhan mau supaya kita kembali diselamatkan. Karena kita adalah ciptaan Tuhan yang segambar serupa dengan rupa Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkat hati kita kepada Tuhan. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Dia mau supaya kita dipulihkan. Pada pagi hari ini Allah yang penuh dengan pengampunan. Kami jemaat-Mu, umat-Mu yang dengan kasih, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan. Dengan kepala yang tertunduk, namun hati kami terangkat kepada Allah yang hidup. Allah yang memberkati hidup kami. Allah yang menyertai kami. Allah yang menuntun kami sampai dengan saat ini. Kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mengaku di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami adalah manusia yang berdosa. Tidak ada satu pun di antara kami yang luput dari dosa Tuhan. Kami mengangkat tangan kami kepada-Mu. Angkatlah setiap beban yang kami pikul. Jamah, sembuhkan dan pulihkan, agar hidup kami kembali dipulihkan untuk memuliakan nama-Mu. Dengarlah setiap seruan umat-Mu yang berseru kepada-Mu di tempat ini. Karena kami yakin dengan iman yang pasti bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu terbuka bagi setiap kami yang datang kepada-Nya, dan kami dilayakkan dan diampuni. Ini doa kami Tuhan, ini pengampunan kami. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan sudah mengampuni setiap dosa kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa kita. Mari kita bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian, sungguh Kau mempesona. Segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bagian hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melanggar jalan-Mu. Sekarang ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bagian hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melanggar jalan-Mu. Sekarang ku terima mahkota kehidupanku. Kau bagian hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melanggar jalan-Mu. Sekarang ku terima mahkota kehidupanmu. Bapak Ibu, kita tetap semangat. Kita akan bermazmur bagi nama Tuhan. Mazmur pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang 11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bahagia orang saleh, bintang dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang-orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendiri yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya,
milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Dia sendiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada hikmat senantiasa. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memuji dan menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Namun sebelumnya kita mengangkat pujian, Kau tetap Allah.
kita untuk menyembah Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Sembahlah Dia yang menciptakanmu. Kita adalah ciptaan. Kita yang dilayakkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, angkatlah hatimu kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan di dalam kehidupan kita. Karena Dia Allah yang datang dari surga untuk menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Dia menanggalkan kemuliaannya. Dia datang sama seperti Bapak Ibu dan saya. Dia pakai pakaian yang sama, dia makan makanan yang sama. Dia bisa diludahi, dia bisa dimarahin seperti kita. Bahkan dia rela mati bagi kita. Dia membuktikan bahwa kasihnya begitu besar kepada Bapak Ibu dan saya, supaya kita pakai hidup kita memuliakan Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita supaya kita mengagungkan nama Tuhan. Kita memuliakan Dia, kita tinggikan namanya. Dialah Raja di atas segala raja. Hosana, hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dia yang layak menerima pujian, Dia yang layak disembah. Karena Dia adalah Tuhan. Dari dulu selama-lamanya kuasanya menyertai Bapak Ibu dan saya. Sampai saat ini kasih-Nya, kebaikan-Nya terus nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, angkatlah hatimu, angkatlah tanganmu untuk menyembah Dia yang hidup. Selagi Tuhan masih mempercayakan hidup ini, kapan kita mau memuliakan Tuhan? Ini saatnya, ini waktunya. Berseru memuji-muji Dia. Tanggalkan semua bebanmu. Datanglah kepada Tuhan bahwa hamba adalah anakmu. Hamba datang menghadap tahta-Mu yang kudus, menyanyikan pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Engkau yang menciptakanku, Engkau yang menyelamatkanku, Engkau yang menebus hidupku, sehingga hamba bisa ada sebagaimana hamba. Tuhan yang baik, dengarlah setiap umat-Mu saat ini berseru kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah Allah yang hidup. Kuasa-Mu dari dulu, sekarang dan selama-lamanya masih ada, menuntun, menyertai, membimbing kami Tuhan. Terima kasih. Oh, hosana, hosana bagi-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Engkau Tuhan yang kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami. Hosana, hosana bagi-Mu Tuhan Yesus. Dengarlah pujian kami, dengarlah penyembahan kami yang saat ini kami nyanyikan di hadapan hadirat-Mu. Kami yakin Tuhan hadir bersama kami di tempat ini. Tuhan hadir menyertai setiap jemaat yang menaikkan pujian mereka kepada-Mu. Lawat mereka, jamah setiap hati yang letih lesu, yang berbeban berat, yang sakit, Engkau sembuhkan mereka, supaya mereka sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Ini pujian dan penyembahan kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan mendengar setiap pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan menyembah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Ibu Pendeta Majid. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian. Berkenan bagi Kasih-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa, kami menyerahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan kepada Engkau. Mari Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat kepada kami semua di dalam hati, pikiran, perasaan kami, sehingga ketika kami membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan sungguh berbicara secara pribadi dalam kehidupan kami. Hati kami dibukakan oleh Tuhan. Kami mau menerima dengan penuh ucapan syukur dan ketulusan di hadapan-Mu. Dan kami mau diubahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Menyerahkan untuk kami yang ibadah di gereja maupun yang masih ibadah di rumah. Biarlah Engkau Allah juga memberkati. Kami semua penuh dengan sukacita Tuhan, oleh karena kami masih bisa melakukan ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Biarlah hari ini kami sungguh bersukacita, oleh karena apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami itu dahsyat dan ajaib. Urapi kami semua, baik hamba yang menyampaikan firman Tuhan, baik kami yang juga mendengarkan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan syukur kita yang terhingga kepada Allah, oleh karena pertolongan dan kasih-Nya sampai pada saat ini tidak pernah berkesudahan. Bapak Ibu, pengalaman bagaimana selama 3 bulan lebih beribadah di rumah. Yang pasti sampai pada saat ini ada banyak hal yang kita alami, baik pengalaman pribadi dengan Tuhan, baik bersama dengan keluarga, baik dalam pekerjaan dan juga dalam pelayanan. Semuanya itu biarlah membawa kita untuk senantiasa selalu dekat dengan Tuhan, selalu mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Bapak Ibu, mari kita membaca bersama-sama, tidak usah terburu-buru. Kita akan membaca di Alkitab masing-masing. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih,
kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus, seorang yang bisa kita katakan pembawa kabar Injil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan dalam setiap pelayanannya. Walaupun dia begitu sibuk, tetapi dia tidak pernah meninggalkan atau mengabaikan atau melupakan orang-orang yang telah dilayaninya. Apalagi kalau orang itu adalah yang dipersiapkan untuk memimpin atau menggembalakan satu jemaat Tuhan. Paulus senantiasa memantau, senantiasa memberikan masukan-masukan, memberikan dorongan, memberikan peringatan-peringatan yang penuh dengan kasih Kristus, yang penuh dengan kasih Kristus, sehingga orang yang melayani tersebut merasakan bahwa dia tidak sendirian. Ada orang yang senantiasa menguatkan dia, ada orang yang senantiasa memahami apa yang dia alami dalam pelayanan. Salah satunya Bapak Ibu Saudara yang kita renungkan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada Timotius. Timotius adalah anak rohani daripada Paulus. Tetapi sebelum Paulus bertemu dengan Timotius, sebenarnya Timotius telah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika dia bertemu dengan Paulus, Paulus tinggal mengarahkan dia untuk memiliki iman percaya yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana yang terjadi dalam diri Timotius, bahwa ketika dia sungguh dalam Tuhan, dia tidak mendapatkan begitu saja, tetapi ada orang-orang yang sangat berpengaruh di dalam kehidupannya, yang membuat dia, yang membawa dia untuk melekat kepada Tuhan. Sehingga tema firman Tuhan yang saya berikan untuk kita semua adalah warisan iman. Berbicara tentang warisan, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita melihat apa itu waris. Waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Tetapi kalau warisan adalah sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik, harta pusaka atau rumah atau apalah yang diwariskan kepada orang yang berhak menerima warisan. Banyak hal yang terjadi ketika orang menerima warisan, membuat orang tersebut semakin kaya, atau membuat orang tersebut semakin dihormati oleh karena dia membawa nama baik ayah atau ibunya dan tetap memiliki sikap yang sama persis dengan ahli waris yang mewariskan harta tersebut. Tetapi sehubungan dengan warisan pun, banyak orang yang berkelahi karena warisan. Ada orang yang menghabiskan nyawa saudaranya karena warisan. Bahkan ada juga yang putus hubungan dengan keluarga karena warisan. Hal ini terjadi jika kita memandang warisan hanya sebagai harta yang menguntungkan dan tidak menjadi berkat. Jika memahami bahwa warisan itu sangat berarti,
maka kita bisa menghormati, menghargai apa yang telah dipercayakan kepada kita dan melestarikan dengan baik, bahkan membuatnya semakin maju. Menerima dengan tulus hati sesuai dengan pemberian yang diberikan kepada kita oleh orang tua kita ataupun mungkin oleh opa oma kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, warisan memang pada umumnya berbicara tentang harta atau uang atau rumah dan sebagainya. Namun perlu diingat bahwa harta tidak harus dalam bentuk uang atau rumah dan sebagainya. Tetapi harta yang paling berharga yang kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah harta surgawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 21, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, Tuhan Yesus memandang harta bukan hanya sebatas uang yang melimpah, harta berlian dan sebagainya, tetapi Tuhan Yesus memandang harta yang tidak akan pernah habis adalah harta di surga. Matius pasal 6 ayat 20 mencatat, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ingat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Makanya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan hanya kita mengumpulkan harta duniawi, tetapi marilah kita juga mengumpulkan harta surgawi. Kita punya aset tersendiri yang tidak pernah habisnya, dan itu bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, yang kita kenal dengan warisan iman. Satu contoh yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua oma daripada Timotius, memberikan kekuatan di dalam kehidupan Timotius melalui iman percayanya kepada Allah. Alkitab mencatat, artinya neneknya juga mamanya memiliki iman yang tidak bisa digoyahkan oleh dunia, karena dia mengenal Allah yang sesungguhnya. Bahkan terlebih lagi ketika dia disampaikan oleh Injil, menerima Injil di dalam kehidupan, dia sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan apa yang dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara. Dalam pasal pertama, ayat pertama sampai ayat yang kedua, Paulus mengawali dengan mengatakan bahwa dia sendiri adalah Rasul Kristus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Memang kalau kita melihat ayat ini, Paulus menyampaikan surat kepada Timotius. Timotius sudah kenal Paulus, siapa dia, bagaimana latar belakangnya, dan bagaimana pelayanannya. Tetapi yang kita perhatikan di sini, Paulus mengulang lagi dan mengatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Bisa jadi surat ini bukan hanya dibaca oleh Timotius, tetapi surat ini juga bisa dibaca oleh orang-orang yang bersama-sama dengan Timotius atau orang-orang yang dilayani oleh Timotius. Tapi saya mau lihat dari hal demikian, ini sebagai penguatan kepada Timotius, oleh karena dalam pelayanan Timotius dia berhadapannya dengan orang-orang yang lebih tua dari dia. Bisa jadi dalam pelayanan Timotius, ya, ada banyak orang yang mungkin tidak menganggap oleh karena usianya masih muda. Karena biasanya kalau usianya masih muda, ya,
Bapak Ibu, mungkin kita berkata, masih muda kok nasihati saya. Saya yang lebih tahu. Saya lebih lama hidupnya daripada kamu. Istrinya lebih banyak makan garam. Tapi kalau keasinan, tidak ada gunanya. Sehingga Bapak Ibu sudah dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Timotius ketika dia melayani di Efesus dengan latar belakang jemaat yang begitu pelik, bisa dikatakan seperti itu, karena kehidupan mereka yang latar belakangnya semaunya, ya. Tetapi Timotius diutus ke sana untuk menyampaikan kabar sukacita, dan dia harus memiliki keyakinan teguh, dia harus berani, dia harus tampil beda, tidak kompromi, dia harus memberikan teladan yang baik. Kita membaca dari 1 Timotius pasal 4:12, bagaimana Paulus berkata kepada dia, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan dan dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus menegaskan ini kepada Timotius. Walaupun kau masih muda, mungkin banyak orang yang tidak bersimpati dengan engkau, tetapi nyatakanlah kasih Tuhan di dalam kehidupanmu. Bagaimana supaya orang melihat itu? Maka jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Engkau setia kepada Allah dan engkau menjaga kekudusan hidupmu. Walaupun ada banyak godaan, walaupun ada banyak tantangan yang kamu hadapi, tetapi aku berkata, jangan sampai kamu tergoda oleh godaan dunia ini. Karena bagaimanapun juga, sebagai seorang muda banyak hal yang diinginkan, banyak hal yang dilihat, yang ingin dilakukan sebagai orang muda. Tetapi sebagai orang muda yang percaya kepada Tuhan Yesus, dalam Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Jawabannya adalah dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga Timotius walaupun dia masih muda, dia harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Walaupun dalam pelayanannya mungkin dengan cucuran air mata, tetapi Timotius harus tampil memiliki sikap yang tidak kompromi, tetapi yang memuliakan nama Tuhan. Paulus juga menyinggung bagaimana kehidupan orang-orang pada akhir zaman. Karena apa? Karena dalam jemaat di Efesus memiliki latar belakang yang bisa kasarnya kita katakan bobrok, ya, tidak menyembah Allah. Tetapi ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka harus dilayani. Bahkan ada masih banyak orang-orang yang datang ke gereja, tapi belum sepenuhnya. Masih banyak hal yang belum ditanggalkan. Paulus menyampaikan ini kepada Timotius, bahwa di akhir zaman kehidupan orang-orang itu begitu menyakitkan hati Tuhan. Dalam pasal 3 surat Paulus kepada Timotius yang kedua, dalam pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama.
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu, sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyeludup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Paulus mengatakan kepada Timotius, dan ada kata yang sangat tegas di sini dalam ayat yang kelima dikatakan, ayat yang kelima bagian terakhir, jauhilah mereka itu, atau jangan ikut di dalamnya, atau jangan lampau bergaul dengan mereka. Kalau mereka hanya pura-pura melakukan, mereka mencoba untuk mengalihkan orang-orang yang masih lemah imannya. Mereka mencoba untuk membawa orang-orang yang masih lemah imannya. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan melayani, maka Timotius sebagai anakku harus meneladani apa yang telah dilihat dari Paulus, baik dalam ajarannya, baik dalam cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, dan ketekunannya. Dan pasti itu bisa dilakukan. Oleh karena apa? Paulus katakan kepada Timotius, jika engkau melayani, dipanggil untuk melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, itu karena kasih, rahmat, atau belas kasihan daripada Allah. Sehingga oleh karena belas kasihan yang datangnya daripada Allah, maka ketika engkau melakukan pekerjaan pelayanan, janji Allah di dalam untuk Timotius dikatakan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau sampai selamanya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus dalam hal melayani, dalam hal mengabarkan Injil, dalam hal memberikan nasihat, tidak pernah kompromi, tetapi disampaikan dengan penuh kasih, bahwa kamu bisa melakukannya karena Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus itu yang akan menguatkanmu. Dan ingat, ya, Paulus memberikan peringatan kepada Timotius, baik melalui kehidupan Paulus secara pribadi. Kita memperhatikan dari pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 3 dan 5. Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dalam pelayanan, Paulus bukan hanya memandang ke depan, tetapi dia mereview ke belakang, bagaimana nenek moyang yang begitu setia taat kepada Tuhan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, yang imannya sampai mereka meninggal tetap kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan, sehingga sampai pada saat ini Bapak Ibu Saudara kita memiliki iman yang sama, yang percaya kepada Allah yang hidup. Bahkan kita juga mengatakan bahwa kita adalah anaknya Abraham.
Ya, karena kita memiliki iman percaya kepada Allah, Allah yang hidup, Allah yang dipercayai oleh Abraham, juga yang Allah yang kita percayai sekarang juga sama, dan kita mengenalnya di dalam Tuhan Yesus. Paulus berkata kepada Timotius, aku bersyukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti nenek moyangku juga dulu melayani. Mereka melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Ya. Bagaimana mereka memiliki hubungan yang baik dengan Allah, hubungan akrab dengan Allah, hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana mereka mengenal Allah yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan mereka benar-benar menikmati indahnya bersama dengan Allah. Dan Paulus berkata kepada Timotius, Timotius, kamu tahu ketika saya berdoa, aku tidak pernah melupakan namamu. Ya. Baik siang maupun malam, aku selalu menyebut namamu. Karena aku tahu bahwa pelayanan yang kamu hadapi itu bukan pelayanan yang biasa. Ya. Pelayanan yang begitu menguras tenaga, pikiran, hati. Tidak mungkin kamu bisa lalui hanya dengan kekuatanmu sendiri. Apalagi kamu secara fisik juga ada kelemahan, sakit-sakitan. Tetapi aku berdoa siang dan malam, memohon belas kasihan daripada Tuhan, bahwa engkau mampu melakukannya, melewatinya, menggembalakan jemaat yang demikian. Semua karena kekuatan yang Allah berikan kepadamu. Dan aku terus berdoa kepada engkau. Bahkan terlebih lagi, Timotius, ayat yang kelima, Paulus katakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus mengingatkan bahwa engkau memiliki iman yang tulus ikhlas, iman yang murni, tidak campur dengan kekhawatiran dan ketakutan dan keraguan atau ketidakpercayaan kepada Allah. Tetapi iman yang begitu kokoh, tulus, begitu mengasihi Tuhan, yang bukan hanya saya lihat dalam dirimu, tetapi itu sudah hidup di dalam hidup nenek Lois. Dan juga aku melihat di dalam kehidupan ibumu Eunike. Aku tahu mereka memberikan contoh teladan yang baik bagimu dan mewariskan iman ini kepadamu. Dan aku yakin dan percaya engkau juga telah hidup di dalamnya. Sehingga aku tidak khawatir akan hal ini. Aku terus mengingatkan, ingat akan hal itu. Bahkan ketika engkau bertemu dengan aku, engkau semakin diberkati. Terlebih lagi pengenalanmu di dalam Tuhan Yesus. Dia akan menguatkan engkau, dia akan memampukan engkau. Iman yang telah diwariskan oleh nenekmu Lois dan ibumu Eunike itu terus bertumbuh di dalam dirimu, memberikan kekuatan. Terlebih lagi ketika engkau berhadapan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu, mengarahkan mereka, menasihati mereka, jangan takut, karena Tuhanlah yang akan memampukan engkau. Makanya ayat selanjutnya Tuhan Yesus Paulus katakan kepada Timotius ayat yang ke-6, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh pengembangan tanganmu. Engkau harus mengobarkan ini. Engkau harus menyampaikan dengan semangat yang begitu berapi-api, menggebu-gebu. Engkau harus melakukannya. Jangan patah semangat. Sebab apa? Sebab Allah memberikan kepadamu atau kepada saya dan engkau bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih dan ketertiban. Untuk itu lakukanlah dengan kekuatan Tuhan. Saksikanlah cinta kasih Tuhan. Jangan malu atau jangan tawar hati. Lakukanlah dengan kekuatan yang Allah berikan kepadamu. Dan juga walaupun saya di penjara mungkin demikian, jangan malu menyampaikan. Karena jika aku ada di penjara pun, itu oleh karena saya menceritakan kasih dan anugerah Tuhan, menceritakan
Injil kepada orang lain. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi tidak ada hal yang perlu kita takutkan, khawatirkan ketika kita menjadi orang yang dipercayakan oleh Allah melayaninya. Entah kita melayani di gereja, mungkin kita mengatakan, saya hanya ada di belakang layar, tidak pernah dilihat oleh orang. Tetapi saya mengatakan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan senantiasa melihat kita ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, mempersembahkan seluruh kekuatan kita, seluruh kemampuan kita, atau mungkin kelebihan kita, seluruhnya kita persembahkan untuk Tuhan. Jangan kita senantiasa mengatakan karena terpaksa. Kalau Bapak Ibu kita melayani karena terpaksa, mendingan jangan melayani. Karena apa? Karena pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan tulus ikhlas, sebagaimana iman yang dimiliki oleh Timotius, pergumulan apapun yang kita alami hadapi, pasti kita hadapinya dengan hikmat Tuhan, dengan bijaksana Tuhan, bukan dengan bijaksananya kita sendiri. Kita akan bisa menyelesaikan dengan baik bersama dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan di sekitar kita. Tidak menganggap kita lebih daripada orang lain, tetapi kita mau bekerja sama. Kita mau menghadapinya bersama. Jalan keluar yang terbaik. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Paulus mengatakan kepada Timotius, terus memiliki semangat yang menggebu-gebu dalam melayani Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita menjadi seorang yang menyampaikan kabar baik. Dan kabar baik ini bukan dimulai dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dimulai disampaikan kepada orang-orang yang pada dasarnya sudah belajar firman Tuhan. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi teladan bagi keluarga kita, atau bagi karyawan kita dalam pekerjaan, bagi orang-orang yang kita layani? Sudahkah kita memiliki warisan-warisan yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, atau kepada orang-orang yang bersama dengan kita? Dan warisan itu bukan warisan yang sementara adanya, tetapi yang kekal. Itu adalah warisan iman. Warisan iman itu tidak sementara, tapi kekal adanya. Sehingga orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang merasakannya, dia tahu bahwa ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Semakin hidup di dalam Tuhan, semakin mencari Tuhan. Oleh karena apa? Semasa kita hidup, kita boleh menjadi contoh bagi mereka. Kita tidak menjadi sandungan. Kita penuh dengan hikmat Tuhan, penuh ketegasan di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika berhadapan dengan dosa, kita tidak mau kompromi dengan dosa, tapi senantiasa kita tegas. Kalau itu salah, kita harus tinggalkan. Tapi kalau itu benar, kita terus maju di dalam Tuhan Yesus. Sehingga apa yang harus kita pilih? Mana yang terbaik buat anak cucu kita? Atau orang-orang yang bersama dengan kita? Atau orang-orang yang kita layani? Yang pasti kita merindukan mereka melakukan bahkan lebih daripada apa yang kita lakukan. Ibaratnya seperti seorang murid, ya, dia harus melakukan lebih daripada apa yang dilakukan oleh gurunya. Yang sering kita katakan, kalau kita, sebagai orang tua, kalau kita SMA, setidaknya anak-anak kita lebih daripada kita kuliah, itu yang lebih baik. Itu yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Harta yang bukan sementara, tetapi harta yang kekal adanya, yaitu harta surgawi.
yang telah kita terima, yang telah membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Itu yang kita wariskan. Dan ini tidak bisa diambil oleh orang lain, atau tidak habis seperti harta dunia. Karena apa? Seperti firman Tuhan yang saya sudah baca tadi, ngengat dan karat tidak akan memakannya. Bagaimana orang Israel mewariskan iman percaya kepada anak-anaknya, mengajarkan kepada anak-anaknya supaya anak-anaknya mengenal Allah yang hidup. Mari kita membuka firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai yang ke-9. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sudah menghafalnya, tetapi mari Bapak Ibu memperhatikan di Alkitab masing-masing, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu gerbangmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya anak-anak kita tahu akan hal ini? Anak-anak kita melakukan akan hal ini harus dilatih, harus diajarkan berulang-ulang di dalam kehidupan mereka. Kalau kita tidak mengajarkan berulang-ulang, maka mereka juga tidak akan tahu sebagaimana pengenalan yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita juga sebagai orang yang percaya, notabene yang mungkin dari lahir kita sudah menjadi Kristen karena orang tua kita Kristen, tapi belum semua orang yang lahir dari kandungan ibu yang Kristen menjadi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tugas kita ketika kita mewariskan harta surgawi ini kepada anak-anak kita, maka kita harus mengajarkan berulang-ulang di dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka masuk dalam pelayanan atau dalam kehidupan mereka, rumah tangga mereka masing-masing atau dimanapun mereka ditempatkan, sesuai dengan pekerjaan mereka, mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, membawa sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan, bahkan melalui sikap, tingkah laku, tutur kata mereka menjadi berkat bagi orang lain, terlebih lagi orang-orang yang sudah percaya dan juga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tugas kita sebagai orang percaya, tidak ada salahnya memang kita mewariskan harta, uang atau rumah dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu, yang terpenting di dalam kehidupan kita adalah harta yang tidak pernah habisnya, yaitu harta surgawi yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari hidup kita. Walaupun mungkin nanti kita tidak lagi memiliki Alkitab seperti ini, tetapi firman Tuhan yang senantiasa kita renungkan, baca, itu sudah terpatri di dalam kehidupan kita, dan tidak satupun orang yang bisa mengambilnya. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika banyak orang-orang dianiaya oleh karena firman Tuhan, oleh karena Tuhan Yesus, mereka mau menghadapi seperti itu bukan karena mereka hebat, tetapi karena firman Tuhan telah berakar di dalam kehidupan mereka, dan tak satupun orang yang bisa mencabutnya. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, wariskanlah warisan iman dalam pengenalan yang benar akan Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Karena apa? Karena iman yang sesungguhnya atau yang benar itu sudah tahan uji, sehingga pergumulan apapun yang dihadapi, dia tidak akan menyangkal imannya, atau dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Tetapi jika kita tidak mengajarkannya dengan sungguh-sungguh, menjelaskannya dengan sungguh-sungguh, ataupun kita tidak menjadi berkat atau menjadi teladan bagi mereka, maka akan mudah untuk meninggalkan iman percayanya. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara,
untuk sungguh-sungguh hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus dengan tulus ikhlas, dengan murni, dan melakukannya hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Bapa di surga. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, oleh karena pada pagi hari ini kami lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami, firman Tuhan yang senantiasa mengarahkan kami, firman Tuhan yang senantiasa memberikan semangat bagi kami untuk kami terus hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bahkan terlebih lagi Bapa, firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh memiliki iman percaya yang teguh, yang tulus ikhlas di dalam Engkau. Dan kami juga boleh ajarkan kepada anak kami, kepada cucu kami, atau kepada orang-orang yang ada di tempat kami bekerja, dan juga dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Bila firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini tidak lalu dengan sia-sia, tetapi terus membekali kami, memberkati kami, untuk kami menyatakan kabar sukacita kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur oleh karena ada kesempatan bagi kami menaikkan syafaat kepada Engkau. Kami membawa seluruh pergumulan kami kepadamu Bapa, karena kami tahu Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan jalan keluar setiap masalah dan pergumulan kami. Dan kami bersyukur jika sampai pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu, itu semua karena rahmat-Mu Bapa, itu semua karena belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Seminggu yang telah berlalu Tuhan, Engkau memberkati dan menolong kami. Dan seminggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Engkau Allah yang menolong dan memberkati. Bapa, terima kasih. Terpuji nama Engkau. Kami juga bersyukur oleh karena Tuhan menjawab doa-doa kami. Bahkan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus telah pulihkan. Khususnya untuk Tante Yeni telah kembali ke rumah. Kami bersyukur Bapa di surga. Engkau Allah, sumber penyembuh. Engkau Allah yang mengangkat sakit penyakit kami dan memberikan kesembuhan secara total. Dan kami terus berdoa dalam nama Yesus, dalam pemulihan di rumah seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang baru. Engkau Allah yang memberikan semangat yang baru di dalam kehidupan hamba-Mu. Juga saudara-saudara kami yang lain Bapa, yang mungkin sampai pada saat ini masih dalam kelemahan tubuh, bahkan juga masih dalam pemulihan Bapa. Engkau Allah menolong dan memberkati. Baik Om Martin, baik Ibu Atri, baik Papa Cinta Bapa, Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Dimanapun saat ini keadaan mereka, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Obat yang diminum, juga yang dioleskan. Engkau Allah yang memberkati. Bahkan makanan yang dimakan, yang masuk di dalam tubuh mereka, Engkau Allah yang memberkati. Sehingga semuanya berguna untuk tubuh mereka. Ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru. Dan itu semua datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Bapa. Kami juga bersyukur kepada Engkau oleh karena anak-anak kami juga telah masuk ke sekolah yang lebih tinggi lagi, baik yang SD ke SMP, yang SMP ke SMA, bahkan ada juga yang kuliah. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang dahsyat dan ajaib, yang mencukupkan semua kebutuhan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Kami juga bersyukur oleh karena Engkau Allah juga yang menolong kami, supaya kami sampai pada saat ini tetap bisa bekerja, bahkan yang menunggu panggilan pekerjaan. Juga Tuhan Yesus telah menjawab. Kami berdoa khususnya untuk Papa Keke Bapak, sehingga tanggal 9 dia berangkat ke tempat pekerjaan. Tidak ada halangan suatu apapun Bapak. Dia boleh berangkat dengan damai sejahtera Tuhan, masuk kembali ke pekerjaan dengan perjalanan yang begitu jauh Bapak. Tapi kami yakin dan percaya Engkau menibahkan di sana dengan selamat, penuh pertolongan yang datangnya daripada Allah sendiri.
Kau berikan kekuatan, semangat untuk terus bersandar kepada kekuatan Tuhan Yesus, untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua, jemaat GPN kasih Bapa, hanya menaruh seluruh kehidupan kami kepada Engkau, hanya mengandalkan Engkau saja, karena kami tahu Engkau adalah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang senantiasa mendengarkan keluh kesah kami dan menjawab setiap doa-doa kami. Kami juga bersyukur jika di antara kami ada yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan juga Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus kiranya Engkau memberkati kami, sehingga apapun yang kami alami, sukacita maupun duka cita, ucapan syukur yang tak terhingga hanya kepadamu Bapa. Terima kasih terpuji namamu. Kami juga bersyukur oleh karena sampai pada saat ini kegiatan ibadah bisa terus berlangsung dan semua kebutuhan kami tercukupi. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga untuk majelis yang ada, yang boleh bekerja sama melakukan semuanya. Kami tahu ini bukan karena kami hebat, semuanya karena kasih dan anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Kami merencanakan untuk bulan ini beribadah bersama-sama di gereja. Mari Tuhan Yesus tolong berkati, sehingga kami juga mentaati semua peraturan pemerintah yang ada, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja kami, dan juga di tengah-tengah orang yang sudah percaya dan juga yang belum percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, termulialah namamu. Kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia di mana kami ada, di mana kami bekerja, di mana kami hidup, di mana kami melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalamnya. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari Tuhan memberkati pemerintah negara kami, baik dari presiden sampai kepada pemerintah yang terkecil di negara kami. Urapan-Mu, jamahan-Mu untuk mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka sepakati, semuanya untuk kemajuan negara kami. Bahkan terlebih lagi Bapa di surga, untuk sampai pada saat ini virus corona terus ada di negara kami, bahkan di beberapa kota di Indonesia, bahkan terlebih lagi di Surabaya yang meningkat begitu pesat Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan Yesus tolong, sehingga ada kesatuan hati untuk pemimpin kota kami di Surabaya, untuk melihat masyarakat yang ada, sehingga pemimpin melihat dengan hikmat dan juga mengambil keputusan dengan hikmat, sehingga masyarakat di Jawa Timur juga melakukan tugasnya dengan baik, melakukan peraturannya dengan baik, sehingga kami juga menekan untuk peningkatan corona ini Bapak, karena kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak semua memiliki imun yang kuat karena usia. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari Tuhan tolong, sehingga kami juga tertib, kami juga mentaati peraturan, dan kami juga menjaga kesehatan kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih, terpuji nama Engkau, termulialah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah permohonan kami, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan kita. Pundi-pundi akan disiapkan dan kita akan mengangkat pujian, kuberikan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami kembali menyerahkan persembahan yang telah kami berikan. Tuhan jamah dan Tuhan kuduskan persembahan yang telah kami berikan ini, agar persembahan ini berkenan di hadapan hadirat Tuhan, dipakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Hamba-hambamu yang dipercayakan untuk mengelola keuangan ini, hikmat-Mu, kuasa otoritas-Mu memberkati agar keuangan ini dikelola dengan baik untuk pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami di tempat ini. Setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan walaupun yang belum memberikan, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa menjamah memberkati mereka satu persatu, akan melalui persembahan mereka nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan berkati juga kami di dalam pekerjaan kami. Jaga, lindungi, pelihara, pulang pergi dijaga, dilindungi, dipelihara, supaya kami tetap sehat, tetap kuat, dan kami kembali bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan, melalui berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan berikan sesuai dengan talenta mereka, agar mereka bisa bekerja, mereka bisa menikmati hasilnya dan terus bersyukur kepada Tuhan. Yang sakit kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibu kami, orang tua kami yang sakit, yaitu orang tua dari Ibu Sisili. Saat ini di karantina Tuhan di rumah sakit di Indrapura. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Allah yang kami imani dalam hidup kami. Kuasa-Mu dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya masih berlaku bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dokter dan tabib yang ajaib, Engkau jamah, Engkau pulihkan seluruh tubuh, roh, dan jiwanya dengan kuasa-Mu Tuhan. Anak-anak, mantu, cucu, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kekuatan, agar mereka tetap sehat di dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan mengunjungi mereka dengan kuasa Tuhan. Jamah dan pulihkan mereka
agar mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, agar mereka kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah datang dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saya mewakili majelis dan hamba Tuhan berterima kasih kepada Pak Alex yang sudah menuntun kami oleh di musik. Kiranya Tuhan Yesus menolong berkati. Terima kasih juga yang singer Nona Maria bersama dengan Bapak Sen. Kiranya Tuhan Yesus menolong berkati pelayanan Bapak Ibu. Demikian juga Catherine yang sudah memandu kami. Kiranya Tuhan menolong dan berkati. Demikian juga Bapak Ibu yang sakit, tetap kuat, tetap semangat dalam Tuhan. Yang sudah memberikan persembahan, terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Ini saja. Demikian juga hambanya Ibu Pendeta Mansi yang sudah memberkati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan. Ini saja yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita sekalian. Shalom. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada pagi hari ini. Pulanglah dalam kehidupan pribadimu, kehidupan keluargamu, pekerjaanmu dan pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang hidup dan menangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati. Selamat Minggu.